mati biasa nggak bisa membangkitkan di akhir zaman. Iya, tenang kan, saja, dia tidak akan goyang. Tenang. Iya benar. Oke. Sekarang begini, coba Landi fokus baik-baik ya. Ini Pak Pendeta sama Bu Darni. Bu Darni mengakui Yesus itu Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Berarti ini mau membandingkan manusia dengan Tuhan. Ya tidak sama lah. Manusia kan pasti mati. Yang Tuhan. Iya, sabar dulu Bu Darni. Nabi Muhammad SAW sekarang itu masih di alam barzah, masih dikubur, ya. Karena sebelum Nabi Muhammad mati, itu Rasulullah SAW sudah pernah didatangi oleh Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, ismasita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyidun, tetapi ingat kamu akan pasti mati juga. Karena Nabi Muhammad manusia, setiap manusia yang bernyawa itu kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Yang jadi pertanyaan sama si Landi ini, lihat perhatikan Landinya. Oke, Bu Darni mengakui Yesus adalah Tuhan, betul? Yes. Oke, yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Kedagingannya sebagai manusia, sebagai datang. Kan berubah lagi. Berubah. Nah, silakan nanti masuk. Diimani orang Kristen. Silakan nanti masuk. Jadi Tuhan tapi berupa manusia. Ada rupanya Yesus mati membusuk bau bangkai di kuburan. Ada. Berubah. Elendi, kalau Yesus mati di kuburan, mati nggak bangkit, bau busuk dia. Aku tidak Kristen hari ini. Pasti nggak Kristen aku hari ini. Tapi kenapa aku masih Kristen hari ini? Yesus bangkit naik sekarang ke surga. Dia sekarang berada di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Ada dalilnya, bukan omon-omon. Kalau Yesus masih di dalam kubur hari ini, sampai hari ini, aku tidak mau jadi Kristen. Benar nggak Pak Yunus dengan Panglima? Oke, bentar loh. Tadi aku udah menerangkan Pak Silandi tadi. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat itu gelarnya apa? Katanya Tuhan. Oke, Yesus itu sudah diberikan kuasa sudah diberikan kuasa atas dunia dan akhirat. Berarti Yesus layak disebut Tuhan. Ada nggak? Coba masalahnya tadi kamu mengatakan Allah bukan Tuhan. Satu orang aja, ya kan? Satu orang aja. Oke, Panglima. Saya mau bertanya diberikan kuasa sama atas dunia dan akhirat siapa? Ibu Derni ya. Menurut Ibu Derni, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan atau bukan? Ya Allah itu ya kan berkuasa Tuhan. Tuhan itu kan berkuasa. Nah, jawabannya saudara. Tuhan itu gelarnya kepada Yesus karena dia turun ke bumi sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Makanya dia gelarnya Tuhan. Makanya Yesus berkata, sembahlah Tuhan, Yahwehmu. Nah, seharusnya kita nggak manggil Allah, harusnya Yahweh. Ya, gitu dia. Aplaus Bu Darni. Jadi Yahweh ini siapa? Hakikatnya Yesus. Ini saya setuju. Nah, Yesus ini adalah wujud Yahweh di bumi, turun ke bumi. Ibrani 1 ayat 3. Yang menjelmalah firman Yahweh itu turun ke bumi, itulah Yesus. Begitu. Landi. Jadi kenapa hari ini masih Kristen aku? Matius 25 ayat 28 dan seterusnya. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Kalau Yesus hanya manusia biasa, mampu dia melakukan itu? Kemana para nabi semua? Kok enggak para nabi itu yang mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi? Bayangkan itu. Lendi, jangan kau lagi tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu, kenapa masih aku Kristen? 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Bayangkan itu. Ayo. Dia yang menentukan. Menghakimi dia, menghidupkan kelak orang mati di akhir zaman, Yesus. Karena dia Tuhan. Bagaimana Pak Yunus? Silakan. Aku nggak ada goyang aku. Udah. Begini Pak Lendi, kalau kamu saya ingatkan kedua kali ini saya ingatkan
Jangan berdiskusi kalau imanmu belum kuat. Ya. Jangan kamu Pak Loding tabola bale di sini. Ini peperangan roh, bukan peperangan logika lagi. Roh jahat yang kita perang, Lendi. Roh Jahat. Iya. Inilah si loading roh jahat ini. Coba Landi. Yohanes 17:3 langsung berhamburan mereka semua, Landi. Coba Yohanes 17:3 langsung pendeta kabur. Aduh, gampang. Ayo, tanya. Tadi dulu jelaskan itu, ayo. Bacakan, Yohanes 17:3, ayo, bacakan. Oke. Inilah, coba. Baca. Coba Landi baca. Coba Landi baca kasih. Ayat Ini itu ayat menjelaskan senjatanya orang Islam menyerang Kristen, tapi ini sendiri yang membuat mereka jadi banyak tobat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sabar, pelan-pelan Major, satu-satu, jangan ngerocos. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya di sini untuk Pak Pendeta dulu ya, satu-satu. Pak Pendeta Yunus, Yohanes 17:3 itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yesus utusan dari Bapa. Siapa yang percaya Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa. Oke, berarti utusan Tuhan ya Pak Pendeta ya? Siapa yang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Iya, siapa yang baik. Berarti Yesus tinggal dalam Bapa. Oke, berarti Landi sudah dengar ya? Pak Pendeta sendiri mengatakan Yohanes 17:3 Yesus utusan. Betul Pak Pendeta? Ya. Ya berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ya, kamu bilang Tuhan. Udah mengerti kalian kenapa dia diutus? Kenapa dia berserak kan? Utusan. Berserak kan Landi? Hajarlah. Enggak berserak. Kami enggak berserak. Ini yang Ibu Darni Panglima ini kan turun ke bumi. Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Lendi. Mengenal Allah yang satu-satunya harus mengenal Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Betul. Karena firman-Nya termaju. Jadi bagaimana kau mau menyamakan manusia biasa dengan Yesus? Karena Yesus itu coba sabar. diberikan kuasa. Oke Major, Landi coba baca 1 Timotius 2 nomor 5. Mudah-mudahan Landi bisa paham. Ini kita lihat pemahaman dia bagaimana ya. Menurut firman Tuhan, pemahaman dia pasti dah dengan orang yang mempunyai akal sehat. 1 Timotius 2 nomor 5. 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, berarti ayat itu menjelaskan Yesus perantara antara manusia dengan Tuhan atau dia Tuhan? Dengan Allah. Baca dengan Allah. Jangan keputar-putar loh kalau sama aku makanya kalian dua botok sama aku makan tiara. Sabar, dengar dulu. Sekarang kamu bilang Allah. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan Allah di situ siapa? Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti menurut Yesus, Allah itu adalah Tuhan. Di 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lendi, penguasa kegelapan itu hanya mencobai siapa di sini? Apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan, Yahwehmu. Berarti Yesus sudah langsung mengatakan kepada iblis itu, dia Tuhan. Sembahlah Tuhan, Allahmu, karena hanya yang dicobai hanya Yesus. Paling bagus Bu Darni tanya dulu sama Landi di 1 Timotius 2 nomor 5 itu pemahaman Landi bagaimana di situ. Coba Landi. 1 Timotius 2 nomor 5 di situ. Apakah di situ Yesus Tuhan atau Yesus menjadi pelantara antara Tuhan dengan manusia? Di situ Allah, Tuhan Allah. Jangan kau pelintir-pelintir loh, Ding. Saya pelintir mana? Coba Landi. Coba Pak Pendeta bagaimana? Ya sudah, silakan kalian bertiga atur sama Landi lah. Silakan. Saya mute dulu.
Adik Landi, kamu saya kira baptis dulu ya, supaya kau keluar bangkit bersama dengan dia. Saya panggil kamu adik karena saya sayang bersama kamu. Yang kasih donto bola bale di sini. Jadi kalau kau gak hati-hati, Lady, ini dua botak ini ya. Kalau nggak kuat imanmu, nggak lama kau bakalan digoreng, kau Saya nggak percaya sama Anda tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Mana saya mengatakan Allah bukan Tuhan? Loh, ada recordnya. Makanya kalau kau keluar dari rumah, jangan kau pakai sendalmu yang kanan dua-duanya. Itu gampang kau disesatkan kau. Di bawah. Semua tadi mendengar Panglima, makanya kalau kita berbicara ketuhanan tadi bukan tidak sama Mama. Tadi mendengar Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu. Coba Major sabar dulu. Coba biarkan mungkin dengan hikmat. Coba Pak Pendeta dengan Landi diskusi dengan hikmat, kita menyimak hikmat. Coba mungkin dengan barokah Pendeta dengan Landi diskusi dengan hikmat, kita menyimak. Major, sebelum saya sudah sediakan peci sama sarung bisa mempertemukan kasihnya. Ya coba silakan Landi. Pertanyaan apa yang Landi tanya sama Pak Pendeta biar Pak Pendeta bisa menjelaskan sesuai keimanan Kristen. Masuk enggak di akalnya Landi? Silakan Landi, waktu dan tempat dipersediakan. Terima kasih Pak. Landing, adik Landing, saya mau ajak kamu terima Tuhan Yesus, boleh? Boleh. Gimana Saya itu? mau ajak kamu Tuhan Yesus. Kamu ikut saya doa. Saya sudah terima. Ikut saya Tuhan berdoa. Yesus. Iya. Saya ingin kamu ada pengakuan dari mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan. Siap? Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa, adik Landi. Ini Adik sebenarnya Landi. Anda mau bertujuan kemana ini? Ikut saya berdoa supaya dengan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Ini urusan kita berdua. Kamu Dia menolak Yesus. Tadi Bapak Tuhan, mengatakan Bapak Pendeta. Yesus utusan. Sekarang Yesus Tuhan, ini gimana ini? Saya bingung saya. menolak Yesus Tuhan, Pak Pendeta. ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus. Gimana saya Mana ikut mau dia, berdoa, Pak Pendeta? Orang dia Bapak menolak. mengatakan utusan. Sekarang Bapak meyakinkan saya bahwa itu Tuhan itu gimana? Itu dia nggak ngerti siapa Yesus. Emangnya Yesus itu Kalau dia bukan tidak Tuhan? diberi kuasa Kau bilang atas tadi dunia dan kan? akhirat, berarti layak diberikan Sementara gelar sudah Tuhan. kubuat tadi ayat-ayatnya, Yesus akan menghakimi dunia loh, dunia. Yohanes 9 ayat 39. Apakah itu seorang manusia? Apakah itu utusan menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Gimana sih Sudah kau ini? begini, kami ini sayang kamu, Lendi, supaya kamu jangan dibinasakan, ya. Saya ini punya maksud baik, supaya kamu diselamatkan. Jangan kamu digoreng oleh iblis, ya. Tak bola balik nanti. Coba Landi baca kisah para rasul 3:13 untuk pendeta. Biar Landi tetap kokoh. Kisah para rasul 3:13. Bagus ini ada pendeta. Kisah para rasul 3:13. Baca yang keras Landi. Allah kita tak memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang Apa sinyal kamu ngelek. Walaupun Pilatus. Sinyal kamu. Iya Bang, hujan. Coba baca Hujan di sini hujan. Oke coba. Oke coba baca ulang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepas. Nah itu, di situ dikatakan Allah Abraham. Nah, hambanya yaitu Yesus. Pak Pendeta, apakah Yesus seorang hamba atau Tuhan? Silakan. Seorang Tuhan. Bagaimana Landi? Pemahaman Pak Pendeta selaras dengan Bibel atau tidak? Silakan Pak Pendeta berikan pencerahan kepada Landi. Tidak selaras, makanya saya ini gimana?
Gini adik Landi, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sejaman dengan Yesus. Mereka saja menyembah Yesus. Mereka kenal Yesus. Kenapa mereka kenal? Lewat firman dan rohnya. Bayangkan itu jauh sebelum Yesus lahir, mereka tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Mereka telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwa Yesus akan datang menjadi sama dengan manusia. Dan mereka yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang jauh sebelum Yesus sudah rencana Bapa Yesus datang sejak manusia pertama jatuh. Ingat di dalam Kejadian 3:15. Rencana Bapa, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular tua itu. Yesus itu dari keturunan perempuan. Itu rencana Bapa. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 20, 19 dan 20. Bapa merancangkan bahwa semua manusia itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus harus datang. Nah, ketika Yesus datang, dia turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana, melepaskan mereka dari zaman mana? Zaman Nuh. Karena di zaman Nuh itu semua mati, hanya keluarga dari siapa itu? Keluarga dari Nuh saja yang selamat. Silakan Landi. Ya, oke. Saya mau bertanya dulu ya kepada Pak Pendeta. Iya, ya. silakan. Boleh ya? Ya. Ya, ya. Jadi kita membahas tentang Yesus ini ya. Saya mau tanya, jika Yesus berdoa kepada Allah dan meminta apapun, apakah Allah akan mengabulkannya? Gini adik Lendi. Dijawab saja Pak Pendeta. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus mengerti dasar kenapa Yesus harus datang. Yesus datang itu menjadi sama dengan manusia di hadapan Bapa, dia anak manusia. Di hadapan Bapa dia anak manusia, dengar baik. Tetapi kuasa yang dia pakai, dialah Tuhan. Ingat, dia Tuhan. Makanya kita pandang Yesus dari dua sisi. Secara manusia, seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Ingat, ada dua pribadi dalam diri Yesus, secara manusia dan secara ketuhanannya. Makanya dia mati dan bangkit, menampakkan diri kepada semua manusia bahwa maut tidak bisa berkuasa karena dia anak Allah. Ingat, hari ini kamu bergantung kepada Yesus yang telah menang atas maut. Yang lain kalah dari maut, tapi Yesus menang dari maut. Dia ada di pihakmu. Begitu. Jadi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Banyak yang bilang ngarang, ya terserah. Tapi itu firman Allah. Iya, saya rasa saya rasa pertanyaan saya belum ada jawaban ya Pak Pendeta. Belum ada jawaban? Iya, makanya saya mau bertanya dulu, apakah Yesus kan anak Allah yang dikasihinya. Ya. Tentunya kalau dia berdoa apapun itu yang dia minta, pasti Allah mengabulkannya, betul? Betul. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mati bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Dia datang dalam kehendak Bapa. Bapa menginginkan ya anaknya ini binasa supaya semua orang yang percaya selamat. Bagaimana? Supaya Bapak orang menginginkan percaya. anaknya percaya. Supaya semua orang yang percaya selamat. Bapa menginginkan anaknya itu binasa. Supaya semua, karena darahnya sebagai penebusan dosa. Kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Ya, sia-sia. Begitu. Jadi ini setengah penginjilan dengan setengah bafeto kok ini.
Eta. Iya. Bagaimana? Bagaimana? Boleh mengerti? Iya, tadi saya Kalau bertanya. adik, Sebelum iya, Yesus iya. sebelum Yesus disalibkan dia berdoa di Taman Getsemani. 3 kali itu kan. Betul. Iya. Di dalam doanya apa yang dia minta? Biarlah bukan kehendakku hanya. Selain itu, Iya. Kehendak Bapa apa? Dia harus mati di kayu salib. Dan iblis tidak tahu itu. Darahnya sebagai tebusan. Banyak orang. Ada. Boleh paham itu, Adik Landi? enggak. Saya belum paham di sini. Yang saya maksud, Yesus kan berdoa di situ meminta keselamatan dari maut, betul kan? Bisa ku bantu jawab? Silakan Ibu. Satu-satu, Yesus satu-satu, jangan Yesus rebutan. berdoa, ya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah didengarkan oleh Yahweh doanya? Dia berdoa dalam keadaan sebagai manusia, ya. Karena dia adalah Tuhan yang juga manusia, Yesus, ya. Sehingga doa menunjukkan ketergantungannya kepada Yahweh, ketundukannya pada kehendak Yahweh, dan merupakan bentuk komunikasi antara pribadi Tritunggal. Itu ya, waktu dia berdoa kan dalam keadaan sebagai manusia. Itulah firman yang telah menjadi manusia, turun ke bumi berdoa. Ya, selain itu Yesus berdoa untuk memberikan teladan kepada manusia, menunjukkan bagaimana cara berdoa dan agar manusia meniru gaya hidup doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Itulah kenapa Yesus berdoa pada saat itu. Oke? Gitu. Bagaimana Landi? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana Landi? Jawaban sudah terjawab apa belum? Kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah, silakan. Belum. Saya belum ngerti, belum. Si Landi ini Oh, iya. tersesat dengan kata Tuhan itu. Itu membuat dia tersesat, digoreng-goreng orang-orang di loading. Kata Tuhan itu Dia sudah yang tidak apa percaya yang kau dikatakan punya Tuhan bicara, itu. Major. Ya. yang lebih Landi sudah tidak Jadi percaya itu kau, tadi. berarti kau Kalau berbohong. dia dikatakan Tuhan, berarti Anda yang sudah berkuasa selesai. atas dunia akhirat. Yesus itu diberi kuasa atas dunia akhirat. Berarti layak Yesus disebut Tuhan. Gitu loh. Satu-satunya manusia yang diberi kuasa atas dunia akhirat hanya Yesus. Ada nggak tunjukkan satu orang? Belum, nggak ada. Bisa kau tunjukkan. Jadi itu kemahannya Ya, Yesus. makanya Lendi, di teman-teman Islam tiada Tuhan selain Allah, tiada Yesus selain Allah. Padahal Yesus berkata, sembahlah Tuhan, Allahmu. Di kalian nanti nggak akan kau sembah Tuhan Yesus, karena dilarang kalian. Kan sudah ada ucapan kalian itu, tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu kan loading? Tuhan itu Ya, menunjukkan kepada Yesus itu. coba Landi. Iya, sabar Bu Dandi. Yanti, Tiada Landi Yesus coba baca selain Yohanes Allah. 1 ayat 14. Landi, Iya. Sebentar Bang ya. Yohanes Landi. 1:14. ini Iya. buat Bu Darni, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Kita di dengar. antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, Bu Darni, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, betul? Ya, sesuai ayat. Betul. Oke, sesuai ayat. Berarti bukan Tuhan ya? Firman itu, firman Elohim menjadi manusia. Berat, Firman Landi. itu adalah Elohim. Iya, kan berarti ada. bukan Tuhan. Firman itu adalah Elohim. Iya, berarti bukan Gimana Tuhan. sih kau loading? Kau putar-putar ayat Iya, itu. dengar dulu firman, sabar. Firman itu menjadi manusia, betul? Betul Bu Darni? Iya, ini kan ayatnya sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, firman itu menjadi manusia. Iya. Hmm. Oke, baik. Coba Bu Darni baca dengan baik-baik, kita coba ya. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Dia kan turun ke bumi, Mesias. Sudah, berarti Yesus Gimana bukan sih Tuhan. kalian nggak ngerti ke situ? Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11.
telah Jadi lahir firman itu bagimu menjadi manusia atau menjadi juru Tuhan? selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalian juga disuruh berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat berseru, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian tantang malaikat yang sudah mengabarkan Silakan Andi, mau tanya. kelahiran Tuhan itu datang sebagai manusia, turun ke bumi? Yesus ini adalah Rohulullah dan Kalimatullah yang datang dari surga. Tuhan yang merujuk daripada gelar kemuliaan bagi kita muliakan. Kalau kau tidak percaya, mana kau mengatakan Yesus Tuhan? Tidak akan pernah. Hanya orang yang takluk dan tunduk kepada Yesus Kristus bahwa Dialah juru selamatnya. Hanya itu yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Selain itu tidak akan mungkin. Itu dasar imanmu lah menyebut Yesus Tuhan. Itu makanya kata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaminkan. Iya, tetapi kamu menganggap Allahnya Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Iya, Bu. Silakan Pak Selesaikan Pendeta. dulu masalahmu tentang Allah bukan Tuhan itu. Begini adik Landi, kalau adik Landi, jadi begini, saat kamu keluar kata-kata saja mengatakan Yesus itu bukan Tuhan saja, Tuhan sudah kecewa dengan kamu. Oh, Tuhan kecewa. Iya. Betul, Tuhan kecewa. Jadi ketika kamu katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, aduh. Sedangkan malaikat mengakui, semua para nabi mengakui. Hanya datang di orang-orang yang tidak percaya ini, apalagi orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Itu Tuhan sangat kecewa karena Dia memanggil kita anak. Ya. Begitu Pak Loding. Karena Dia manggil kita anak. Jadi Hanya kesimpulannya Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya Pak ya? Iya, Yesus itu Allah, itu Tuhan. Iya. Iya, betul. Tapi menurut pemahaman Pak Yunus dan Panglima ini beda. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi Pak Panglima di sini Allah itu bukan Tuhan. Kenapa kalian berbeda-beda? Dibaptis 40 menit ini kalau begini. Silakan Landi. Landi, silakan. Landi bertanya, saya sama Pak Pendeta, Ibu Gembala, dan ada congor lagi, congor Gembala satu ini. Silakan bertanya Landi. Ya, untuk keimanan Landi, yang penting Landi kan punya akal sehat. Ingat, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Kalau Bible mengatakan utusan, mana mungkin utusannya? Atau saya kasih satu dalil buat Landi lah. Landi bisa buka Matius 12:15. Landi buka pakai buku apa pakai perangkat HP di situ? Saya pakai buku. Coba baca Matius 12:15, perikopnya yang B. Coba baca di situ, perikopnya yang B. Matius 12:15. Jangan sampai Tuhan kecewa lagi Landi ya. 15B ya. Iya. Di sini ada Perikopnya apa di situ? Di sini judulnya Yesus hamba Tuhan. Nah, tanya sama pendeta. Banyak orang mengikuti Coba tanya Yesus sama dan ia menyembuhkan mereka semua. Iya, coba begini. Kalau tertulis Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Tuhannya pun nggak tahu. Ya Tuhan. Udah Ya, Tuhan. kuci otaknya. Tuhannya udah lupa dia siapa Tuhannya. Oke, sabar. Kalau tertulis, bukan ya kamu yang sabar. ditanya, Major, Panglima. sabar dulu Major. Kalau tertulis di situ Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Allah. Allah. Bukan Allah. Coba tertulis. Bukan Allah. Oke, sabar. Coba tertulis di situ Yesus hamba Tuhan. Coba tanya sama pendeta siapa Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus. Silakan, ya, Pak Bapa. Iya. Oh, berarti Bapak, Yesus punya Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Yesus, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak, bukan itu saya tanya. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah.
Yesus dan Bapa itu satu. Silakan Nandi. Silakan Nandi. Lanjut sama Pak Pendeta. Nah, aku yang menjawab. Arti Yesus hamba Tuhan adalah bahwa Yesus taat dan tunduk kepada kehendak Yahweh dan melayani sesuai dengan misi yang diberikan Yahweh, ya. Meskipun dia adalah Tuhan yang dapat melakukan pekerjaan Yahweh seperti menciptakan dan menebus manusia, dia memilih untuk menjadi hamba dan teladan dalam pelayanan yang rendah hati dan penuh pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia demikian. Nah, itu makanya dikatakan Yesus itu hamba, karena dia merendahkan diri. Firman Yahweh itu menjadi manusia, turun ke bumi, dia merendahkan diri. Ya, walaupun dia adalah keadaannya, hakikatnya adalah Yahweh, tapi dia merendahkan diri turun ke bumi. Karena yang mau menebus manusia itu, ya harus bisa dia datang sebagai manusia. Kalau nggak dia datang sebagai manusia, bagaimana Yahweh mau tersentuh? Bagaimana Yahweh bisa menebus kita? Begitu, itu makanya dikatakan Yesus hamba Tuhan, karena turun dia sama sebagai Landi, paham manusia. atau tidak? Pahamnya kalian itu? Landi paham? Iya, seperti yang dibilang tadi, Yesus hamba Tuhan. Tadi sudah dijawab, Yesus itu hamba. Berarti Tuhannya Yesus itu Allah. Masa iya Yesus juga Allah? Itu gimana? Kan gini loh Handi. Teladan pelayanan, ya. Yesus memberikan teladan sempurna tentang seorang pemimpin yang melayani. Ia rela mengosongkan diri dari kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia untuk melayani dengan setia, bahkan sampai mati disalib. Kan dia turun ke bumi melayani, dia datang untuk dilayani, sementara dia harusnya bos dia di kerajaannya, ya. Seharusnya dia tidak turun ke bumi untuk menebus manusia dari kutuk dosa itu, tapi dia merendahkan diri. Itu makanya dia menjadi hamba, turun ke bumi. Masa itu makanya kalau nggak kuat kau goyang, kau ini Landi, goyang banget kau ini. Kalau kayak aku, nggak mampan goyangan si loading sama aku, nggak mampan. Nah, itu. Bagaimana mau goyang, kabur terus? Coba Landi, silakan bertanya lagi sama pendeta, sama Bu Darni, silakan Landi. Bertanya sampai puas lah. Iya, mau bertanya apa lagi nih? Diganti aja pertanyaannya. Begini Iya, terserah kamu. Gini dulu, tanya dulu sama Lodi, kau kan nanti mau masuk Islam. Kalau di Kristen, kami nanti akan melihat Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus. Udah? Nah, kalau kau Muslim nanti, kalau jadilah kau Islam, sekarang tanya si Loading, siapalah nanti yang kalian lihat di surga? Nah itu, silakan. Ya kalau di surga dilihat Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang mana? Kalian kan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kan ada Ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya kan tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Tuhan. Sebagaimana di Amos, apa itu kan Allah itu kan nama. Kalau Bu Darni Allah jadi itu nama atau gelar? Nanti lihat di kerajaan surga. Kalau kami jelas Tuhan Yesus yang kami lihat nanti di surga. Kalau kami dibawa ke surga, karena Dia yang datang menjemput kami, umat-umat percaya yang setia kepadanya. Kalau di Islam, sebelum kau nanti Lendi masuk Islam, tanya dia dulu. Kalau tidak ada yang kalian lihat di surga, ngapain kau meninggalkan Yesus? Udah jelas-jelas nanti kita, jika kita dibawa ke surga, yang kita lihat ya Tuhan Yesus. Maksudnya siapa lo yang kalian lihat? Coba sabar. Satu. Tuhanmu yang mana kau lihat? Tuhanmu yang mana kau lihat? Itu maksudnya. Kenapa? Iya, sabar. Kalian ini yang harus kalian selamatkan sini sama Landi dulu. Lama-lama saya kami mau langsung menyelamatkan sadatkan satu Landi. video ini. Ya kan? Nah itu. Urundamu aja ngajarin kita sesat aja, mutar-mutar. Sabar, saya hanya bilang sama Landi, ya itu Yesus bukan Tuhan. Coba Landi, masalah kekekalan itu, yang kekal itu bagaimana Landi? Mudah-mudahan mereka bertiga bisa menjelaskan Landi. Yang tentang kekal itu Landi, silakan. Si Loading yang menjawab, si Loading. Kan si Landi mau masuk Islam nih. Iya, perjanjian kekal itu. Dijawab dulu ini PR buat dia. Saya banyak kasih PR sama dia ini. Coba dijawab di sini. Silakan. Perjanjian kekal. Kebetulan ada pendeta di sini. Oh iya, Pak Pendeta harusnya sudah tahu lah ya apa perjanjian kekal antara Allah dan
Abraham. Kok ke perjanjian kekal? Aku mau tanya, sebelum si Landi masuk Islam, kalau kami di Kristen, sudah jelas Tuhan kami yang kami lihat nanti di surga, Tuhan Yesus. Sekarang di tempat Muslim. Kalau kalian nanti masuk Gampang Islam, itu, gampang. Nanti saya tunjukkan. Gampang, Bu Darni. Iya, gampang. Betul nggak itu Panglima? Pak Yunus? Gampang saya lihat. Nih saya buka datanya, coba Sekarang jawab silakan. dong. Sebelum ini nanti tergoda nanti si Landi, padahal dia ke surga, nggak ada ditengok Tuhannya. Ternyata Silakan, dia Landi. dimasuki ke neraka, mendatangi Sudah neraka takut. dia. Quran 19 ayat 71, Rabbmu menetapkan engkau mendatangi neraka. Hati-hati kau Baca yang Landi. 72, gampang itu. Nanti kita berdua diskusi, ada yang 72 itu. Nanti baru Ali Imran Jadi nggak bisa kau 102. jawab loh, Ding. Nggak bisa kau jawab Bisa, siapa yang kau tengok di satu-satu. surga. Ini yang harus kalian Ini selamatkan. dulu, Nanti saya baru jawab nanti ke itu. situ. Jawab dulu. Tolong. Aku pun kepingin siapa yang kulihat di surga Islam nanti. Silakan Siapa nanti. Kok si Jangan Landi masuk tahu angin lo, Ding. dia Selalu masih sama Kristen. muridmu. Gimana ini? Gampang itu, Loading gampang yang nanti saya jawab, bantai itu. loading yang gua Iya, jawab. gampang itu. Gampang. Ya jawablah dulu biar kami tengok. Dibilang 2.400 gampang malah nggak penonton. percaya. Gampang nanti saya kasih tunjuk. Ada datanya. Silakan Nandi. Sekarang jawab dulu, jawab.
Ya, makasih ya. Begini adik Landi, ini saya mau bilang yang ketiga kali. Tadi yang kedua, ketiga kali. Untuk berdiskusi lintas agama ini perlu roh yang kuat, ya. Harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kalau boleh memberi diri dibaptis, ya, supaya rohmu kuat, ya. Yang ketiga, kita banyak membaca buku, ya, baca Alkitab, tinggal di hadiratnya, karena ini peperangan rohani, peperangan roh, ya, peperangan roh. Saya lintas diskusi ini juga, saya juga puasa, saya juga berdoa sungguh-sungguh, ya, begitu. Karena Pak Loding ini pintar orangnya, nah, pintar orangnya. Pertama kali saya diskusi dengan dia, hampir goyah saya. Makanya Pak Pendeta kabur terus. Oke, kita sambut dulu. Selamat malam Bang Billy. Sorry Bang Billy, tidak kelihatan Bang Billy. Bang, saya tutup kamera aja ya, sinyalnya. Iya, tutup kamera saja. Tutup kamera saja. Ya, Bang Billy, selamat malam. Tidur dia. Sudah ketiduran Bang Billy. Sudah ketiduran, oke. Izin turunkan Bang Billy. Sebentar Pak Pendeta, sebentar. Saya mau tanya dulu ini. Bapak tadi mengatakan kalau boleh menerima baptisan kan? Iya. Sementara saya sudah 2 kali dibaptis. Apa boleh yang ketiga kali? Saya sudah 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Oke, bagus lah. Iya. Kabur si Darni langsung ketika Bang Billy naik, takut dia. Makasih adik Landi sudah. Kan dia itu semua dari izin Allah Subhanahu wa taala, karena masuk Islam itu tidak mudah, ya. Minimal kalau masuk Islam itu masuk akal dulu Pak Pendeta. Nah, Landi ini kan sudah masuk akal, sisa masuk Islam. Cuma masuk Islam itu tidak dalam keadaan yang terpaksa, dia pengen belajar. Jadi saya kasih dia PR, ada beberapa PR itu yang dia sudah keliling-keliling Komal untuk mencari tahu, ternyata tidak ada, bahkan hanya pertengkaran seperti Majur sama Bu Darni tadi sudah kejang-kejang kan. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Pendeta hadirnya di sini bisa meluruskan. Ini kalau bukan Landi dia bertahan di Kristen, Pak Pendeta juga bisa ikut sama-sama dengan Landi, saya syahadatkan nanti. Begitu. Iya. Nah, pertanyaan Landi ini adalah seorang Kristen tapi tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, Anda sebagai pemimpin agama di dalam kekristenan meyakinkan kepada dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:42 sama Matius 11:25 itu menceritakan Yesus utusan Tuhan. Bahkan Yesus berdoa. Nah, contohnya ya. Nih. Di Yohanes 20 nomor 17 saja Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba. Nah, jangan sampai ini terjadi orang buta menuntun orang buta. Coba yakinkan kepada Landi, diyakinkan kepada Landi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau tidak berarti Pak Pendeta sama-sama asyhadu. Nah, itu. Silakan Landi, apa yang kamu ragukan di dalam kekristenan, tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta ini orangnya baik, jujur, tapi ya agak ngarang sedikit sih. Silakan Landi. Begitu, entah pergi ke gereja hari Minggu, kekal. Nah, kalau Islam kan pergi ke masjid itu ada. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah.
Mana Islam dalil pergi ke masjid hari Jumat? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada. Gitu. Nah, bagaimana ketika di Kristen hari Minggu ke gereja, mana dalilnya? Ini ke gereja mana dalilnya? Kita bicara agama, maka kita harus dilandaskan dengan dalil. Agama tidak boleh mematikan akal, tetapi agama harus selaras dengan akal. Harus selaras dengan akal. Silakan Landi, bertanya sama Pak Pendeta sehingga Pak Pendeta kabur. Silakan. Menarik iya, ini, itu tadi saya rasa itu satu pertanyaan juga hari Minggu. Iya. Terima kasih ya Adik Landi. Begini, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama, Yesus itu sudah bangkit menang. Sejarah membuktikan Yesus itu mati dan bangkit di hari pertama minggu itu, ya. Jadi kenapa kita beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa, yang manusia pun dapat mengerjakan itu, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa, ya. Karena mempersatukan manusia dan Bapa, bayarannya ada darah yang mahal. Itu Adik Landi. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa, ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu kata sederhana ya. Kenapa kita beribadah? Hari pertama minggu itu hari pertama minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama. Ya, itu Adik Landi. Yang kedua, kenapa kita harus kenapa kita beribadah di hari Minggu? Itu satu kemenangan luar biasa yang Yesus lakukan, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa. Ya, makanya kita kalau beribadah harus sungguh-sungguh, ya Adik Landi, karena disitulah Tuhan telah mengerjakan semuanya bagi kita. Ketika dia jadi manusia, dia benar-benar memberikan nyawanya bagi kita. Ya, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, kita tidak ada, ya. Kita mati dalam dosa. Karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Alkitab sendiri bilang begini Adik Landi, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Siapa manusia di bawah kolong langit yang tidak pernah buat dosa? Semua orang berbuat dosa, maka hukumannya adalah mati. Adik Landi, ya. Saya bicara ini karena mengasihi kamu, ya. Tapi orang murtad itu sudah banyak. Itu penggenapan semua Alkitab, ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak ada dasar iman yang kuat, ya. Jadi begitu Adik Landi, saya mengasihi kamu, mengisi Bang Loading, ya. Walaupun orang beda kulit, karena dia agak terang kita hitam, tetap kita sayang pada dia, begitu. Saya tanya, kalau Pak Loading, kita tidak pernah maki-maki dia, tidak pernah. Tanya Pak Loading. Jujur Pak Loading, kita pernah maki, tidak pernah tuh. Nah, itu. Kita sayang, Bang. Ya, Pak Loading tidak bercerita karena suara tidak ada. Iya, Pak Pendeta ini orang yang sopan, ya. Walaupun beliau berbicara itu, kalau kita butuh data itu, ya, wallahualam bisawab lah, ya. Cuma begini Pak Pendeta. Nah, yang saya herannya begini Pak Pendeta, apa sih yang Pak Pendeta sama jemaat itu tidak menerima kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Padahal di dalam Bible itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah kan, satu ketika ada orang kaya datang kepada Yesus kan, mereka bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan apa? Taatilah segala perintah Allah. Kan? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika mereka duduk di mereka sementara bercerita,
maka datanglah awan itu kan, maka terdengarlah suara dari awan itu mengatakan apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, tetapi dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dia? Yaitu perkataannya, firmannya. Kenapa firman Yesus harus didengarkan? Karena firman Yesus itu dari firman Bapa. Yohanes 17:8 kan Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tadi Pak Pendeta mengatakan, Pak Pendeta mengutip ayat Roma yang barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Itu menurut Paulus. Sementara menurut Yesus, Bapa adalah Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan, berarti ada berapa Tuhan, Pak Pendeta? Satu. Nah, sini Landi. Satu, silakan Landi. Landi. Iya, ini makanya saya katakan kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kita beribadah hari Minggu itu oleh karena kebangkitan Yesus. Berarti di sini kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri beribadah bukan hari Minggu, Pak Pendeta. Yesus beribadah hari Sabat, yaitu pada hari yang ke-7. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Advent. Kalau kita beribadah pada hari Minggu, kita mengikuti ajaran siapa itu? Ya, oke. Makasih ya adik Landi. Jadi gini, ya, tentang itu beribadah itu tentang hukum Taurat ya. Jadi dalam Taurat itu mereka beribadah tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang mereka tuju? Yesus sendiri. Nah, Yesus turun dari sorga datang ke dunia ini, semua harus menyembah siapa? Menyembah Yesus. Yang Yesus kerjakan apa? Menggenapi semua hukum Taurat di kayu salib, menggenapi itu. Jadi fokus kita menyembah, beribadah, itu bukan kepada menyenangkan hati manusia. No, kita sedang beribadah menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengerjakannya di atas kayu salib bagi kita. Begitu. Jadi fokus beribadah itu kepada Yesus yang adalah pusat penyembahan. Karena dialah Tuhan yang sudah mempersatukan manusia dengan Bapa. Itu kalau tidak salah di Kolose 1 ayat 20. Begitu. Kolose 1 ayat 20. Karena saya tidak terlalu pandai menghafal. Kalau Pak Loding ini jaga menghafal. Makanya dia sampai botak itu karena begitu. Bahafal. Jemaat Pak Pendeta ini sudah 3 orang loh, saya syahadatkan ini. Ini saya mau tanya bersama Pak Pendeta ini ya, ini simpel. Pak Pendeta, apa arti Kristen? Arti Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Yesus itu? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Seluruh hidup. Yang diikuti kepada Yesus adalah perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiga diikuti? Tiga-tiga diikuti. Tiga-tiga diikuti. Oke. Adakah perkataan Yesus, adakah pengajaran Yesus, adakah perbuatan Yesus untuk bertuhan kepada dirinya atau kepada Bapa yang di sorga? Iya, bertuhan kepada Bapa di sorga dan dirinya, karena dia Bapa juga, dia dan Bapa. Di mana datanya? Di mana datanya?
Ya, datanya ya Yohanes 13:13. Kau memanggil aku guru dan tuan. Di mana? Oke, berarti perbuatan Yesus juga Pak Pendeta mengikuti. Iya, perbuatan Yesus. Oke, perbuatan Yesus Pak Pendeta mengikuti. Bisa Pak Pendeta baca apa Pak Pendeta minta tolong Matius 26:39. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, baik. Berarti Pak Pendeta juga mengikut perbuatan Yesus ya. Nah, di ayat sini, Yesus mengatakan Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan ya sujud lah. Sujud. Oke, dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini Pak Pendeta? Ya. Oke. Terus ketika Pak Pendeta ketika di gereja orang berdoa seperti ini itu dapat pengajaran dari siapa? Berdoa seperti ini lipat tangan. Pengajaran dari para murid-muridnya. Para murid-murid. Apakah Pak Pendeta mengikuti murid-murid atau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, karena murid-muridnya mengikuti Yesus. Oke, ketika Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud. Sujud. Apakah sujud seperti ini Pak Pendeta? Nyanda, enggak, bukan begitu. Enggak begitu. Tadi bilang iya, sekarang sudah berubah. Ini loh, saya cari loh, sujud loh. Sujud, saya klik seperti ini. Seperti ini sujud. Tetapi kalau ketika di sini saya cari, kalau saya sujud beda. Kristen berdoa di gereja, begini tangannya dilipat. Nih. Saya sujud. Dilipat tangannya. Saya sujud. Pak Loding, saya sujud berbeda. Saya kasih lurus kaki. Iya, terserah mau sujud, mau bikin bagaimana. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Katanya tadi Kristen adalah mengikuti pengajaran perbuatan Yesus. Salah satu perbuatan Yesus ketika dia berdoa dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini? Ya, jadi ini kalau jujur itu hilang perpuluhan. Kalau sujud itu tanda kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sujud itu saya kasih lurus kaki. Oke. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sujud itu adalah tanda merendahkan diri kepada Tuhan. Berarti di sini Yesus merendahkan diri kepada Tuhan, betul? Ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Oke, baik. Nah, ini poinnya ini. Ini bagus. Kalau Ding, coba buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 itu bunyinya kalau tidak salah, di dalam dirinya penuh di dalam jasa. Kita buka, saya lupa itu. Kolose 2 nomor 9, secara jasmani kepenuhan kealahan kalau tidak salah ya. Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan.
Bagaimana? Apakah kepenuhan kealahan ini yang berdiam di jasmani Yesus itu yang membuat Yesus jadi Tuhan? Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Berarti kealahan ini berdiam di mana ini Pak Pendeta? Jasmania Yesus seluruh Jasmani. kepenuhan Oke, jasmani. Oke, jasmani. Apakah jasmani itu adalah tubuh? Iya, betul. Oke, apakah mayat Yesus Tuhan? Mayat Yesus, tubuh Yesus. Iya, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Kalau mayat